Baik, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal susunan seri dan paralel hambatan listrik. Ada satu soal, perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini ada R hambatan. Kalau hambatan itu lambangnya seperti duri ya, itu adalah lambang dari resistor. Jadi ada R1, ada R2, ada R3, R4, dan R5. Dihubungkan dengan sumber tegangan yaitu 24 volt. Kalau kita lihat di sini untuk R1 dengan R2 itu merupakan susunan seri. Ya kan? Karena dia dipasangnya secara berkelanjutan atau berurutan. Kemudian R3, R4, R5 itu juga dia dipasang seri karena dia langsung berurutan atau berkelanjutan. Nah, sedangkan R1, R2 terhadap R3, R4, R5 dia paralel karena susunannya bertingkat atau memiliki titik cabang. Kalau kalian lihat di situ ada seperti simpang tiganya. Pernyataan yang benar berhubungan dengan rangkaian tersebut adalah apakah A. Hambatan total rangkaian sebesar 3 ohm, B. Arus yang mengalir pada rangkaian sebesar 8 ampere, C. Arus yang mengalir pada R1 sama besarnya dengan arus yang mengalir pada R4, D. Arus yang mengalir pada R2 lebih besar daripada arus yang mengalir pada R5, atau E. Tegangan pada R2 lebih besar dibandingkan tegangan pada R5. Nanti kita akan mengerjakannya dengan persamaan dan juga konsep dari susunan seri maupun paralel. Tolong disimak benar-benar dan dicatat nantinya. Oke, kalau kalian lihat di sini, pertama-tama gambar tadi kita tulis ulang. Kemudian nanti akan kita buat gambarnya, rangkaiannya menjadi seperti yang di kanan. Nah, di kanan itu ada RS1, RS2. RS1 itu merupakan rangkaian pengganti atau rangkaian total dari R1 dengan R2. Sedangkan RS2 itu merupakan rangkaian pengganti atau rangkaian total dari susunan seri R3, R4, dan R5. Setelah nanti kita buat seperti gambar yang di kanan, kemudian pada akhirnya kita jadikan dia satu seperti gambar di bawahnya ya, yaitu menjadi RP. Nah, sekarang hambatannya menjadi hambatan total, menjadi satu, yaitu RP. Mengapa RP? Karena RP ini adalah hambatan total untuk rangkaian paralel. Mengapa diparalelkan? Karena kalau kita lihat gambar pada RS1 dengan RS2 itu dia bertingkat. Berarti kalau bertingkat tadi itu adalah rangkaian paralel. Nah, oke, sekarang kita hitung berapa nilainya masing-masing RS1, RS2. RS1 nilainya karena dia berupa seri, kalau seri kan kata ibu tadi dia tinggal ditambahkan. R1 ditambahkan dengan R2, maka didapatkanlah 4 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 8 ohm. Jadi nilai RS1 8 ohm. Kemudian RS2. RS2 itu merupakan rangkaian pengganti total untuk di R3, R4, dan R5. Karena dia juga berupa seri, maka tinggal ditambahkan R3 ditambah R4 ditambah R5. Berarti 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm sama dengan 6 ohm. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai RS1 dengan RS2. Kemudian kita akan mencari nilai dari RP atau rangkaian hambatan pengganti susunan paralel. RP-nya untuk nilai RP rangkaian pengganti paralelnya bisa kita gunakan RS1 tadi dengan RS2
Karena dia berupa rangkaian paralel, maka kita pakai persamaan 1/RP sama dengan 1/S1 ditambah 1/S2. Kita letakkan, kita isi, kita ganti RS1-nya dengan 8, RS2-nya dengan 6. Kemudian 1/RP sama dengan cara cepatnya adalah dengan mengalihkan silang. 1 kali 6, 6. 1 kali 8, 8. Maka 6 tambah 8 per 8 kali 6, 48. Nah, karena ini masih 1/RP, supaya kita dapat hasilnya, maka kita balik RP per 1. Sama dengan, karena di sebelah kiri kita balik, maka di sebelah kanannya juga kita balik 48 per 14. 14 dari mana? Dari 6 ditambah 8. Kemudian kita kecilkan, sama-sama dibagi 2. 48 dibagi 2 menjadi 24. Kemudian 14 kita bagi 2 menjadi 7. Sehingga kita dapatkan nilai RP yaitu 24/7 ohm. Baik, kita sekarang ke pilihannya. Pilihan A. Pertama kita periksa dulu, kita cek dulu yang A. A tadi pernyataannya hambatan total rangkaian sebesar 3 ohm. Nah, kita lihat di bagian atas ini kita dapat hambatan totalnya yaitu RP, nilainya adalah 24/7 ohm. Berarti untuk A pilihannya salah ya, 3 ohm harusnya 24/7 ohm. Kemudian kita lanjut ke bagian B. B-nya pilihannya tadi arus yang mengalir pada rangkaian sebesar 8 ampere. Apakah benar 8 ampere? Bisa kita uji atau kita coba dengan persamaan I sama dengan V dibagi R. V-nya kalau kalian lihat tadi di gambar, V-nya itu adalah 24 per R-nya kita dapat tadi 24/7. Nah, sekarang kita ganti lagi, kita rubah lagi. 24 per tadi kita jadikan kali, maka yang di bawahnya kita balik. 24 dikali 7/24. 24-nya bisa dibagi dengan 24 yang di bawah, maka tersisalah 7 ampere. Jadi harusnya jawaban B itu adalah 7 ampere. Berarti salah ya yang B. Ke bagian yang C. Di bagian yang C, pernyataannya arus yang mengalir pada R1 sama besar dengan arus yang mengalir pada R4. Apakah benar? Nah, perlu diingat rangkaian seri itu besar kuat arus listriknya sama di setiap titik tetapi tegangannya berbeda. Jika rangkaian paralel itu besar tegangan listrik itu sama di setiap titik. Jadi yang kalaunya seri yang sama kuat arus listriknya, kalau yang di paralel itu yang sama ada tegangan listriknya. Nah, sekarang kita perhatikan dari gambar diketahui antara R1 dan R4, kita lihat R1 dan R4 itu merupakan rangkaian paralel, sehingga arus listrik yang mengalir pada R1 itu tidak sama besar dengan arus yang mengalir pada R4. Jadi pilihan C salah. Lanjut. D. Arus yang mengalir pada R2 lebih besar daripada arus yang mengalir pada R5. Kita perhatikan pada gambar R2 dengan R5 itu juga merupakan rangkaian paralel. Jika dia rangkaian paralel, maka dia tidak sama. Ya, dia tidak sama. Karena kalau sama itu pada rangkaian seri. Sedangkan R2 dengan R5 itu tidak arus listriknya tidak sama besar. Nah, sekarang
Kita lihat juga arus listriknya itu berbanding terbalik dengan hambatannya. Semakin besar hambatan serinya, maka arus listrik yang mengalir menjadi lebih kecil. Jika kita lihat pada R2 nilai hambatannya itu 4 ohm, R5 itu hambatannya 2 ohm. Harusnya R2 ini hambatannya lebih besar daripada hambatan pada R2 itu harusnya lebih kecil daripada R5. Jadi pilihan D itu salah. Nah, kalau kita lihat dari perhitungan, bisa kita periksa dari R2. R2 itu berarti I2, arus pada resistor 2, itu sama dengan arus pada resistor 1, sama dengan arus pada susunan seri yang pertama. Nah, kita peroleh dulu V-nya 24 dibagi RS1 yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan nilainya 8, maka dihasilkan 3 ohm. Sedangkan IS2-nya itu 24 dibagi 6, 6 itu didapatkan dari nilai sebelumnya yang di awal tadi. Kita hitung, maka 24 bagi 6 sama dengan 4 ampere. Maaf ya, tadi 3 ampere, ini 4 ampere. Kalau kita lihat nilainya 3 ampere dengan 4 ampere itu dia I2-nya lebih kecil daripada I5-nya. Atau R2-nya arusnya lebih kecil daripada R5. Jadi kalau jawaban yang D itu salah. Harusnya lebih kecil, bukan yang lebih besar. Lanjut, bagian yang E. Tegangan pada R2 lebih besar dibandingkan tegangan pada R5. Kita coba mencari tegangan pada R2 itu berarti V2. V2 itu adalah R2 dikalikan I2. Kita lihat pada soal, pada gambar R2 itu nilainya 4. I2 tadi kita dapatkan di bagian D tadi nilainya 3. Maka 4 kali 3, 12 volt. Sedangkan V5 itu adalah tegangan pada R5. Itu berarti R5 dikali I5. R5 pada gambar itu 2 ohm. I5 kita dapatkan di bagian D tadi itu 4. Maka 2 dikali 4, 8 volt. Berarti V2 itu lebih besar daripada V5. Otomatis jawabannya yang E ini benar. Berarti untuk soal ini, jawaban yang benar adalah yang E. Demikian untuk pembahasan soalnya. Semoga dapat dimengerti. Apabila tidak dimengerti bisa diulang kembali dan bisa ditanyakan langsung ke Ibu.